Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Nazkia Hikmatul Ilmi. Dan saya Diana Lutfi, biasa dipanggil Diana. Kami perwakilan dari kelas 6A Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mibin Putri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kami di sini akan mempresentasikan bab tentang Ruqyah dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ruqyah sendiri memiliki dua definisi. Yang pertama adalah ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang diperbolehkan. Para ulama seperti Imam Suyuti itu memberikan 3 pilar utama di dalam ruqyah syariah. Yang pertama adalah harus berupa kalamullah atau asmaul husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, harus menyebutkan nama-nama tersebut. Yang kedua, itu harus bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, itu berupa bahasa Arab, yakni bahasa Arab yang jelas. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kenapa harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Agar tidak menimbulkan unsur kesyirikan di dalamnya. Yang kedua, yaitu ruqyah syirkiyah. Ruqyah ini mengandung unsur-unsur syirik, seperti menggunakan keris, meminta pertolongan jin, ataupun mantra-mantra yang tidak dimengerti maknanya. Ruqyah sendiri memiliki 2 pelaksanaan, yaitu yang pertama, yaitu ruqyah mandiri, yaitu dengan cara membacakan Al-Fatihah, membacakan surat Yasin, atau juga surat Al-Mu'awwidhatain. Yang kedua adalah ruqyah melalui orang-orang lain, seperti kepada orang-orang yang soleh. Sebagaimana Malaikat Jibril juga pernah melakukannya kepada Nabi, yakni meruqyah Nabi ketika beliau sedang sakit. Nah, orang-orang ahli sunnah wal jamaah selain menganjurkan untuk ruqyah, tetapi tetap mendorong kita untuk tetap melakukan ikhtiar melalui media medis. Tata cara ruqyah ada 4. Yang pertama yaitu suci dari hadis kecil dan besar. Yang kedua yaitu niat. Niat ini maksudnya gimana? Niat bahwa sang pemilik sembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat apabila memungkinkan. Yang keempat yaitu yakin. Yakin ini maksudnya gimana sih? Yakin bahwa Al-Quran adalah asyifa. Asyifa yaitu penyembuh. Selanjutnya dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Mu'awwidhatain. Dilanjutkan dengan membaca doa Nabi Bismillahi 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, dibaca 7 kali. Kemudian ditiupkan kepada di tangan, kemudian diusapkan melalui wajah dulu, kemudian pada bagian yang paling sakit itu ditekan, dan ketika menggunakan media air maka ditiupkan di air tersebut, kemudian diberikan kepada orang yang sakit seraya berdoa meminta pertolongan kepada Allah melalui perantara ruqyah. Nah, untuk hukum ruqyahnya sendiri itu ada 2. Yang pertama diperbolehkan dan bahkan dianjurkan jika itu berupa ruqyah syariah. Yang kedua hukum haram jika yang dilakukan yaitu dengan metode ruqyah syirkiyah. Nah, selain itu pendapat ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Kunna narqi fil jahiliyati faqulna ya Rasulullah, kaifa taraka fi dzalik?" Nah, pada masa ini, yaitu pada masa jahiliyah, para sahabat bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, apakah diperbolehkan ruqyah itu untuk menyembuhkan para sahabat yang sedang sakit ini?" Kemudian Nabi menjawab, "Jika ruqyah itu tidak mengandung unsur kesyirikan, maka tetap diperbolehkan." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Ruqyah dalam Wahabi juga dianjurkan. Bedanya dengan aswaja, yaitu ruqyah dalam Wahabi tidak menggunakan perantara air dan tanpa disertai perantara dari ulama atau juga bisa disebut tawasul. Sebelum saya tutup presentasi ini, kalau kalian salpok dengan buku ini adalah karangan dari guru kami, yaitu Ibu Nyai Haja Muhimah Falasifah, yang berjudul Amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kalian bisa menemukan ini
buku ini di Pustaka Al-Muhibin. Saya punya satu pantun yang berbunyi, bunga melati di atas meja, baunya harum ke seluruh ruangan. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga Ruqyah membawa ketenangan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.